Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fakir Muhammad Hasbi As-Siddiqi mau bertanya Buya, mengenai pola pikir remaja zaman sekarang ketika ingin hendak melakukan pernikahan. Kebanyakan dari mereka atau masih ada dari mereka yang enggan melakukannya dengan cara-cara yang syar'i. Misalkan mereka lebih cenderung melakukannya dengan hubungan-hubungan, diawali dengan hubungan-hubungan yang bukan syar'i. Alasannya ketika mereka melaksanakannya dengan cara yang syar'i, misalkan dengan cara nazar dan lain sebagainya, mereka anggap itu masih timbul banyak keraguan karena dianggap nazar tersebut adalah waktu yang singkat, sedangkan sebuah pernikahan adalah selamanya dalam hidup. Mohon penjelasan untuk menanggapi pola pikir yang demikian Buya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam merubah pola pikir seperti itu perlu proses, perlu waktu. Karena mereka dirubah pun juga perlu waktu yang panjang. Dari mana cara berpikir mereka itu seperti itu? Dari tradisi di masyarakat, tradisi pacaran, tradisi yang sudah mengakar. Sampai seorang ibu yang katanya solehah, sering hadir pengajian pun tanya kepada putrinya, "Nak, kamu sudah punya pacar atau belum?" Ini kan sebetulnya kalau dia berpikir cerdas itu adalah pertanyaan yang tidak dibenarkan. Tapi sudah seperti menjadi umum. Bahkan seorang bapak kalau melihat anak laki-laki baik pun langsung dikasih nomor telepon anaknya. "Kamu di mana? Sekolah di mana? Di Bandung ya?" "Oh iya, anak saya di Bandung." Karena hanya terpesona dengan laki-laki itu langsung di Bandung ini anak saya kalau hubungin. Loh. Ya karena kan masalah pendidikan akhlaknya kurang. Dan kurang dengar, kurang dekat dengan baginda Nabi. Kalau Nabi mengajarkan, tujuannya apa sih? Tadi masanya untuk saling tahu, anggap saja bahasa pacaran. Tujuannya akan pengen tahu. Agar tahu. Kalau nazar melihat wajah tuh 1 menit dengan 10 menit juga tidak sama. Tetap berubah. Apakah kalau 10 menit nanti berubah hidungnya mancung begitu kan? Enggak. Matanya tetap saja sama. Kalau nazar itu ya sama, enggak akan berubah. Yang perlu diketahui adalah masalah perilaku, akhlak dan seterusnya. Nah kalau permasalahan kalau wajah, maka disunnahkan kita melihat wajah. Wajah menampakkan parasnya, kecantikannya atau kedampanannya, kemudian tangan itu bertanya tangannya seperti apa, hanya dianjurkan melihat. Dianjurkan. Melihat itu dianjurkan. Tapi kalau untuk masalah perilaku dan akhlak nggak bisa dengan pergaulan, apalagi dalam dunia pacaran itu semuanya adalah ingin menutupi kekurangannya. Jarang mandi pun di saat mau apel mandi dulu dia. Pinjem bajunya temen dia. Setrikanya licin pinjeman dia. Motor pinjeman. Duit ngutang dia. Kalau pacaran begitu. Nggak bisa. Tapi kalau ingin tahu hakikatnya Nabi mengajarkan. Kalau engkau laki-laki pengen tahu hakikatnya perempuan. Bagaimana? Kirim adik perempuanmu. Bibimu. Orang yang kau kenali duduk. 3 hari sudah tahu cara tidurnya bagaimana, kebiasaan gimana, ngomong gimana, sudah tahu. Ini pendidikan dari Nabi kalau pengen tahu yang sesungguhnya. Jadi ya permasalahannya mereka belum mengerti pendidikan semacam ini. Harus kita fahamkan dong. Yang jelas kita tidak boleh ikut-ikutan dulu. Yang mendengar semuanya, jangan ikutkan cara mereka. Itu kan karena mereka tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, apapun dianggap ilmu. Seperti orang yang lagi dah hanyut, mereka akan memegang rumput pun jadi pegangan. Apalagi ustadznya setiap hari nonton Ustadz As-Sinetron. Nah ini kacau tambahan. Anak kecil SD, anak kecil sudah pada pacaran dan sebagainya. Kemudian temennya juga begitu. "Lo punya pacar enggak?" "Oh dia titip salam sama kamu." No. Terus begitu. Lah ini kan budaya-budaya yang merusak. Makanya kita merubahnya juga perlu perlahan. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terus. Pandang mereka dengan cinta dan kasih sayang. Kalau langkah itu salah. Mungkin ada berkata, tapi dengan cara syar'i pun ada yang bercerai. Lalu yang pacaran nggak ada yang cerai. Kadang-kadang ini kambing hitam. Kadang-kadang kesalahan dinisbatkan kepada yang baik-baik. Yang pacaran pun ternyata 2 hari berantem. Waktu pacaran asik, 5 tahun pacaran. Menikah seminggu cerai ada kok.
Ada lagi orang mengatakan, kalau kamu kuper itu nggak dapat pasangan nanti, perempuan kok di kamar, di rumah tok nggak dapat suami. Itu ada yang perempuan hidupnya keluar siang malam, nggak nikah-nikah sampai tua juga ada kok. Ini kenapa kok kebaikan selalu jadi kambing hitam ini? Akhlak Nabi, akhlak diajarkan Nabi. Coba ada enggak perempuan yang biasa keluar bergaul sana sini nggak menikah sampai tua, ada atau tidak? Ada juga. Karena memang itu masalah nasib jodoh dari Allah. Kenalannya laki-laki banyak, nggak nikah-nikah juga ada kok. Laki-laki kenalnya perempuan banyak, nggak nikah juga ada kok. Lah kok disalahkan orang yang mencoba menghormati dirinya di rumahnya, bahkan yang ngolok kadang ibunya. Sudahlah makanya kamu di rumah terus, gak ada yang kenal, makanya nggak ada yang mau nikah sama kamu. Oh salah. Orang hebat akan mencari orang-orang sembunyi seperti itu. Dia akan dengar, oh Pak ini Fulan punya anak di rumah. Oh nggak pernah keluar, nggak pernah keluar. Yang benar, ya saya boleh lihat wajahnya. Tahu jarang keluar, sudah tolong. Gimana? Oh malah dicari oleh orang baik. Ya kan burung gagak dulu sama burung gagak. Nah, burung gagak sama burung merpati jarang nggak akur. Ikan lele sama ikan lele, ya kan begitu grupnya. Yang biasa nggak bener ya biasanya ya akrabnya dengan yang nggak bener kan begitu. Maksudnya apa? Bagus nih pertanyaannya. Bahwasanya kita nggak boleh ikutkan, kita harus membuat merubah. Dan pendidikan dari Nabi sudah sangat istimewa. Bahkan untuk mengetahui kadang-kadang tidak perlu. Karena apa? Sudah tahu misalnya. Ada orang tua yang bijak dia, soleh, ngerti, lalu mengatakan, nak, ada laki-laki baik. Dari mana abah tahu? Saya kenal dia sudah lama. Oh iya, anak tinggal percaya ngabahnya kok. Nah ini kan mudah, kenapa? Enggak perlu lagi, bah saya pengen kenalan dulu. Oh enggak, kamu enggak bakal dibohongi perempuan. Kalau abah kan bisa manggil dia, kumpul dia, misalnya ketemu dia, kan begitu. Seperti itu. Jadi ada cara baginda Nabi SAW diajarkan kepada umatnya untuk kemuliaan ini. Nah, kemudian juga bukan masalah syar'inya, menjauhkan dari syar'i atau jauh dari syariat itu bukan saja di marhalah ini, marhalah pernikahannya. Pernikahannya resepsi yang enggak kura-kuran. Alasannya alasan kuno. Tapi diperbaharui lagi, apa itu? Nikahkan cuman sekali, sudahlah, enggak apa-apa. Dari mana nanti nikah cuman sekali gak apa-apa ya, nyerempet yang haram, ada yang joget pakai baju setengah badan ya, nanti tobat setelah itu lah enak saja. Anda begitu. Nah sebabnya kadang-kadang apa? Kita ingin punya prinsip, besan tidak punya prinsip, kalah. Belum apa-apa kok nikah kok kalah. Harus saya nikahkan anak laki-laki saya harus ada prinsip. Semuanya resepsinya dengan cara yang syar'i. Kalau tidak usah besanan dengan saya. Gitu dong. Berani enggak? Saya punya anak perempuan juga sama. Tapi enggak, pasti ketidakberanian dalam menegakkan syariat yang indah ini karena apa? Tamak pada urusan dunia. Pasti lihat saja. Aduh nanti enggak mau sama batalin. Kalau dibatalin, aduh dia kaya, dia punya jabatan. Pasti dunia. Kalau karena akhirat enggak akan. Jadi kalau ada sebuah keluarga untuk menegakkan syariat dalam resepsi pernikahan kok enggak berani, pasti tamak dunia. Lihat saja. Karena tamak dunia mungkin karena dia orang kaya. Mungkin dia ganteng, mungkin dia ini, mungkin urusan dunia. Makanya hati-hati. Makanya kita harus punya prinsip, tidak. Ingin menikahkan putramu dengan putriku, ayo kita dengan Allah. Resepsi pernikahannya yang islami. Kalau ada hiburan yang syar'i, seterusnya begitu. Ini bisa, kita harus buat perubahan di sini. Ini tugas bersama. Paling tidak ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian dalam dunia pacaran yang banyak adalah korban kebohongan. Kemudian akan meninggalkan kesan yang panjang yang merusak di dalam rumah tangganya. Karena cintanya bersamanya, rupanya hidupnya dengan yang lainnya. Sepanjang hidupnya akan terganggu. Alangkah banyaknya kebodohan orang hidupnya sudah dengan suami yang baik, suami yang secara zahir soleh, ganteng, baik, dengan rezeki yang cukup. Ternyata gara-gara reuni di umur ke-60, dia menoleh kepada teman lamanya sama-sama kakek dan nenek 60 tahun. Ini ada. Karena apa? Yaitu karena sudah tumbuh cinta yang salah waktu itu. Dan kita juga ingin menghadirkan ilmu-ilmu bercinta yang diajarkan Nabi ya. Tahun ini tidak ada. Biasanya kita adakan di beberapa kampus untuk bagaimana mencintai, bagaimana mencari pasangan, bagaimana menjaga hati, bagaimana itu perlu ilmu yang dihadirkan untuk anak-anak kita. Karena bicara yang paling indah bicara cinta. Kalimat yang paling indah di dunia ini ya cinta.
Biarpun yang tidak pernah merasakan cinta menganggap cinta itu indah. Wallahu a'lam.